الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ومن لم يجعل له نورا فما له من نور. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، خصنا بخير كتاب انزل واكرمنا بخير ذي ارسل واتم علينا باعظم دين شرعا. واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته، واحينا اللهم على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين jamaah Jumat rahimahullah, ujaran puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat-Nya dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya insyaallah mendapatkan syafaat beliau. Melalui Jumat yang mulia ini kami selalu khatim menyampaikan wasiat takwa. Mari kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya hanya dengan bekal iman dan takwa itulah insyaallah kita akan senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini kita masih berada di bulan Dzulqa'dah, tepatnya di tanggal 13. Ada satu hal yang perlu kita pahami, bahwasanya bulan Dzulqa'dah ini adalah satu di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang lebih dikenal dengan al-ashhurul hurum. Bulan yang secara harfiah bermakna yang memiliki tempat duduk. Yang artinya bulan tersebut memberikan informasi kepada kita bahwasanya orang-orang Arab zaman dahulu ketika sudah masuk bulan Dzulqa'dah lebih memilih untuk duduk di rumah, tidak bepergian, apalagi melakukan peperangan. Karena semenjak dari zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan peperangan dilakukan di bulan-bulan haram atau di bulan-bulan al-ashhurul hurum, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Oleh karena itu, karena kemuliaan dari bulan Dzulqa'dah inilah, sebagaimana riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah sepanjang hidupnya melaksanakan ibadah umrah semuanya dilaksanakan di bulan Dzulqa'dah, kecuali satu umrah yang dilaksanakan di luar bulan Dzulqa'dah pada waktu beliau melaksanakan ibadah haji.
Ya'tabar Rasulullah SAW arba'u umar kullahunna fi dzulqa'dah. Jadi Rasulullah melaksanakan ibadah umrah sebanyak 4 kali sepanjang hidup beliau itu, dan semuanya dilaksanakan di bulan Dzulqa'dah, kecuali illa umratan kanat hajjati, kecuali satu umrah yang dilaksanakan ketika beliau melaksanakan ibadah haji yang terakhir. Jadi umrah pertama dilaksanakan dari Hudaybiyah, itu pun dilaksanakan di bulan Dzulqa'dah. Kemudian umrah di tahun berikutnya dilaksanakannya di bulan Dzulqa'dah pula. Yang ketiga, umrah dari Ji'awana ketika beliau membagi rampasan perang Hunain, itu pun di bulan Dzulqa'dah. Kecuali yang keempat, itu dilaksanakan bersamaan dengan beliau melaksanakan ibadah haji. Artinya dari apa yang beliau laksanakan itu memberitahu kepada kita bahwasannya bulan Dzulqa'dah ini haruslah kita muliakan dengan memperbanyak amal saleh, memperbanyak sedekah, memperbanyak amalan-amalan sunnah. Apakah itu menambah salat malam kita, menambah bacaan Al-Quran kita, menambah zikrullahnya di bulan Dzulqa'dah ini, karena amalan-amalan saleh di bulan ini akan dilipat gandakan pahalanya. Artinya demikian pula sebaliknya, ketika kita melakukan kemaksiatan di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosanya pun akan dilipat gandakan. Kemudian yang kedua, kemuliaan bulan Dzulqa'dah ini karena bulan Dzulqa'dah adalah salah satu dari bulan-bulan haji. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Ibadah haji itu ditentukan di bulan-bulan yang sudah ditentukan, yaitu di bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu, wajiblah bagi kita ini untuk senantiasa memahami, mengetahui bulan-bulan yang dimuliakan sepanjang tahun Hijriah ini, agar jangan sampai kemudian kita tertinggal mengisi bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan utamanya di bulan Dzulqa'dah ini, karena bulan Dzulqa'dah ini ada keistimewaan dibandingkan dengan bulan-bulan mulia yang lain, yaitu karena 30 malam di bulan Dzulqa'dah inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu secara khusus kepada Nabiullah Musa alaihissalam untuk memberikan Taurat kepada beliau. Sebagaimana termaktub di surat Al-A'raf ayat 142, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi 'ashrin fatamma miqat rabbih 40 lailatan." Wa qala Musa li akhihi Harun akhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Dan kami menjanjikan kepada Musa untuk memberikan kitab Taurat selepas 30 malam. Lalu kami sempurnakan hitungan 30 malam itu dengan menambah 10 malam berikutnya, sehingga menjadi sempurnalah perjanjian waktu yang telah ditentukan oleh Tuhannya menjadi 40 malam. Dan Nabi Musa berkata kepada saudaranya, yaitu Nabi Harun, "Ukhlifni fi qaumi." Gantikanlah aku kepemimpinan aku kepada kaumku, dan perbaiki dirimu dan kaummu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah orang-orang yang berbuat kerusakan. Dalam tafsir Qurtubi dijelaskan riwayat dari sahabat Abdullah Ibn Abbas dan Imam Mujahid serta Imam Masruq bahwasanya 30 malam yang disebutkan oleh Allah di ayat 142 surat Al-A'raf itu adalah terjadi di bulan Dzulqa'dah. 30 malam di bulan Dzulqa'dah. Sementara tambahan 10 malamnya itu adalah 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Dan Allah memerintahkan kepada Nabi Musa selama total 40 malam itu untuk berpuasa. Berpuasa dalam rangka untuk munajat, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah sebelum nanti Allah benar-benar akan memberikan beliau kitab Taurat. Di dalam Hasyiah As-Sawi, hasyiah dari tafsir Al-Jalalain, Al-Imam Sawi menjelaskan mengapa
Di ayat 142 itu Allah menyebut laila, malam, bukan hari, yaum. Itu dimaksudkan supaya kita bisa memahami bahwasanya Nabiullah Musa melaksanakan ibadah puasa selama 40 malam tersebut itu bukan hanya di waktu siang saja, tetapi juga di waktu malam. Jadi beliau melaksanakan 40 hari 40 malam tidak berhenti berpuasa tanpa sahur, tanpa berbuka, dan itu untuk para anbiya boleh. Puasa semacam itu akan menjadi haram buat orang-orang yang bukan para nabi. Tetapi yang satu hal hikmah yang perlu kita garis bawahi di situ adalah betapa kesungguhan Nabi Musa alaihissalam itu untuk mendapatkan janji Allah, mendapatkan kitab Taurat, sehingga beliau melaksanakan yang namanya ibadah puasa tersebut dengan sungguh-sungguh. Dan tentunya di bulan yang mulia ini ada hikmah yang harus kita ambil dari peristiwa di mana Allah menjanjikan 40 malam kepada Nabi Musa itu, bahwa ketika kita memiliki keinginan yang luhur, memiliki tujuan yang mulia, maka tidak cukup hanya sekedar keinginan. Harus ada langkah-langkah konkret ikhtiar lahiriah yang sungguh-sungguh yang harus kita laksanakan dengan baik, dengan benar, dengan konsisten. Sekaligus ada ikhtiar batinnya, baik itu bisa berupa puasa, berupa ibadah malam dengan sholat malam yang lebih banyak, tabarruk kepada Allah, merendahkan diri di hadapan Allah dengan sungguh-sungguh di waktu malam, memperbanyak sedekah, memperbagus hubungan dengan manusia sesamanya. Itu harus semuanya dilakukan oleh kita kalau kita ingin meraih yang namanya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup hanya dengan berdoa, atau pula tidak cukup dengan hanya ikhtiar lahiriah. Jadi dua-duanya harus dikerjakan, ikhtiar lahiriah yang sifatnya fisik yang bisa kita lihat secara nyata, dan ikhtiar batiniah yang itu terbukti dari batin kita olah sedemikian rupa untuk tadarruk, untuk tunduk, untuk merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menyatakan diri sepenuhnya bahwa dia yakin Allah akan mengabulkan segenap apa yang menjadi cita-cita. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimahullah. Mudah-mudahan pertemuan kita dengan bulan Dzulqa'dah ini bisa melatih diri kita untuk meraih segala kemuliaan dengan catatan bahwasanya keinginan-keinginan kita itu kita wujudkan dengan nyata dan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah singkat yang bisa saya sampaikan ini bisa memberikan motivasi yang kuat kepada kita bahwasanya menjadda wajada, barang siapa yang memiliki tekad yang kuat, niscaya dia akan mendapatkan apa yang menjadi keinginannya. Biqadril kaddi tuktasabul ma'ani. Dalam bahasa Arab dikatakan biqadril kaddi, seukuran kadar kesungguhan kamu, maka kamu akan meraih kemuliaan dan keluhuran. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wa sallam wa lisa'il mu'minin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله غافر الذنب الخالق وبشديد الخالق أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يسبح له ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله البشير الذي بالصراط المنير صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ورضي الله عمن دعا بدعوته واهتدى بسنته وجاهد في هذه الى يوم القيامه. اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واعلموا ان الاسلام ليس هو مجرد القول باللسان ولكنه الاستسلام والاذعان الشامل الكامل لكل ما جاء في الاسلام من فروض وحلول واحكام وفضائل. فقد صح عن سيد الانام انه قال: لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. وارض اللهم عن الخلفاء الاربعه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه والتابعين ومن سار على نهجه واقتفى وعنا معهم بعفو وبارك
يا خير من تجاوز وعفا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا، واجعل غدنا خيرا من يومنا، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأموالنا وأهلينا. اللهم صل عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك من تحتنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحش والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.